Pemirsa, siapa yang tidak tahu mainan lato-lato? Mainan yang sedang viral belakangan ini kan sukses mencuri perhatian berbagai kalangan, dari anak-anak hingga orang dewasa. Ya, permainan ini booming di tengah game-game digital yang sedang hype saat ini. Tidak hanya anak-anak, para pedagang juga mengambil untung loh dari viralnya permainan tradisional yang satu ini. Belakangan ini permainan lato-lato menjadi buah bibir di kalangan masyarakat setelah viral di media sosial. Permainan dua bola kecil dan padat yang dihubungkan dengan seutas tali ini tak hanya digemari oleh anak-anak saja, namun orang dewasa pun juga ikut serta memainkan lato-lato. Uniknya, banyak penggunaan media sosial terutama TikTok yang mengunggah video asiknya memainkan lato-lato, dan ada yang membagikan tips agar cepat menguasai permainan ini. Di balik kesuksesan mainan tersebut, banyak para UMKM atau pedagang yang mengambil keuntungan untuk menjual mainan ini di saat sedang viral. Para pedagang dapat meraup untung dari penjualan lato-lato yang terjangkau mulai dari Rp10.000 hingga Rp30 per buah. Dengan modal minim, para pedagang berusaha untuk berjualan menjual lato-lato. Namun di sisi lain, Kementerian Koperasi dan UKM akhir Desember lalu mengatakan pada tahun 2023 ini pemerintah tak akan lagi menggulirkan bantuan produktif usaha mikro atau bantuan langsung tunai seperti BLT untuk UMKM. Kebijakan tersebut diambil lantaran sudah pulihnya Indonesia dari masa pandemi. Kebijakan tersebut tentu saja memberatkan sejumlah pelaku usaha kecil seperti pedagang mainan tradisional. Tak hanya itu, perjalanan permainan tradisional seperti lato-lato ini harus berjuang di tengah maraknya game digital yang tengah naik daun hingga memasuki cabang olahraga di beberapa perlombaan. Lantas, seberapa geliat industri mainan tradisional di tengah berhentinya bantuan pada pelaku usaha mikro dan maraknya game digital? Lagi-lagi pemirsa, siapa yang tidak tahu lato-lato? Mainan yang sedang viral belakangan ini memang banyak menuai perhatian pemirsa ya. Bukan hanya kalangan anak muda, tetapi orang dewasa juga terpantau memainkan permainan yang satu ini. Dan sebenarnya ini bukan permainan yang baru pemirsa ya, tapi sebenarnya permainan ini juga sudah sempat ada beberapa tahun yang lalu. Saya masih ingat zaman itu mainan ini juga sempat viral dengan beraneka macam warna, teknik begitu ya. Bahkan kemarin kita sempat melihat Presiden Jokowi juga sempat memainkan mainan yang satu ini dan membuat orang jadi terkesima. Mainan lato-lato ini benar-benar menyasar sejumlah kalangan ya, bukan hanya anak-anak, orang dewasa, dan juga bukan hanya orang biasa pemirsa ya, tetapi juga sampai presiden loh memainkan permainan yang satu ini. Apa sih yang menjadi daya tarik dari lato-lato di tengah perkembangan dari game digital dan era digital yang ada saat ini? Ini yang juga masih menuai pertanyaan begitu ya, dan Anda tentu di setiap jalan, sudut-sudut jalan gampang sekali menemui pemirsa permainan ini ataupun mainan ini dijual oleh para pedagang begitu, sehingga kita jadi bertanya-tanya apa sih sebenarnya yang istimewa dari mainan yang satu ini. Nah, terlepas dari itu pemirsa, belakangan kembali marak permainan lato-lato. Mainan anak-anak yang sempat hits pada tahun 1990-an tersebut kini bahkan sudah banyak dilombakan juga loh. Lato-lato sendiri merupakan permainan dua benda bulat yang terbuat dari plastik tebal yang diikat dengan tali dan kemudian disatukan. Meski terkesan tradisional ya dan sudah populer di Indonesia sejak tahun 90-an, nyatanya nih pemirsa, lato-lato bukanlah mainan asli masyarakat lokal. Lato-lato sendiri merupakan permainan anak-anak yang bahkan sudah populer di tahun 60-an di Amerika Serikat. Wah, apakah Anda menduga bahwa mainan ini ternyata dari negeri Paman Sam loh? Lato-lato pemirsa disebut sebagai clackers. Mainan lato-lato sendiri mulai populer di Indonesia itu sekitar tahun 90-an. Dan per 2022 lalu, permainan ini kembali populer seperti yang kita lihat sekarang di berbagai kalangan. Kepopuleran lato-lato akhir-akhir ini tentunya tidak lepas dari media sosial. Banyak orang yang mengunggah aktivitas bermain lato-lato di media sosial, sehingga permainan ini jadi banyak dicari dan juga menjadi viral. Fenomena ini pun pemirsa semakin menarik minat anak-anak untuk ikut tren bermain lato-lato. Euforia lato-lato juga membuat para pedagang mainan anak-anak kembali menyetok permainan yang sudah lama tidak mereka jual. Nah, bagaimana tidak, dalam sehari puluhan orang menyatroni dagangan mereka dan menanyakan ketersediaan lato-lato di toko. Peluang untuk mendapatkan penjualan di bisnis jualan mainan anak sangatlah potensial, dan hal ini semakin menarik karena tiap tahun pasti bermunculan mainan baru yang muncul dan digemari anak-anak. Hal ini menjadikan bisnis jualan mainan anak adalah bisnis yang dijamin tidak ada matinya, tapi harus selalu up to date ya. Beberapa pedagang musiman mulai muncul untuk mewarnai penjualan lato-lato di beberapa pasar tradisional dan beberapa di pinggir jalan. Terlebih di masa libur Natal dan Tahun Baru kemarin,
ini membuat para pedagang kecil membanjiri tempat wisata dan area bermain anak-anak. Lantas pemirsa, apakah bisnis mainan anak lato-lato ini menjanjikan dan dapat meraih cuan atau sebenarnya hanya euforia semata? Kita simak dalam tayangan berikut ini. Dunia anak, terutama yang berhubungan dengan mainan anak-anak, merupakan salah satu ladang bisnis yang cukup menjanjikan. Karena bagaimanapun orang tua pasti membelikan anak mereka mainan jika si anak merengek minta beli mainan. Hal ini dapat ditegaskan bahwa anak identik dengan mainan anak-anak. Dimanapun seorang anak berada, mereka pasti akan tertarik dan ingin membeli mainan jika melihat penjual mainan anak. Memang dunia anak-anak adalah dunia bermain dan belajar. Disinilah peluang usaha yang cukup menarik untuk berbisnis usaha jualan mainan anak-anak. Kebutuhan anak untuk bermain dan belajar dapat Anda penuhi dengan menawarkan berbagai jenis mainan yang menghibur dan juga mendidik bagi mereka. Dengan kata lain, peluang untuk mendapatkan penjualan di bisnis jualan mainan anak-anak sangatlah potensial. Hal ini semakin menarik karena tiap tahun pasti ada saja mainan baru yang muncul dan digemari oleh anak-anak. Hal ini menjadikan bisnis jualan mainan adalah bisnis yang dijamin tidak ada matinya. Hingga kini terdapat 131 unit usaha mainan anak pada skala industri menengah di Indonesia yang memiliki potensi orientasi ekspor mumpuni. Salah satu produsen lokal mainan dan interior anak, bahkan di tengah situasi pandemi dan libur Nataru lalu, beberapa permainan anak laris laku terjual. Bisnis mainan anak masih menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Hal tersebut dibuktikan dengan dari data Badan Pusat Statistik yang menyebutkan bahwa saat ini ada sekitar 30,83 juta anak usia dini di Indonesia. Pasar yang luas membuat berkesempatan untuk mendulang rupiah dari jualan mainan anak. Selain itu, bisnis mainan anak tidak membutuhkan modal yang besar dan produknya pun lebih awet sehingga risiko kerugiannya cukup rendah. Berbagai sumber IDX Channel. Kira-kira kenapa ya pemirsa peluang bisnis mainan anak ini sangat menguntungkan? Jika dilihat dari populasinya, jumlah anak di Indonesia telah mencapai angka lebih dari 80 juta jiwa. Dilihat dari segi pasarnya pun memang banyak konsumen yang bisa disasar, baik dari segi usia, jenis kelamin, kategori mainannya. Dan selain itu, seorang anak yang ingin membeli mainan biasanya tidak berpikir panjang selama orang tua sebagai pengambil keputusan mampu dan mau membelikannya, maka penjualan mainan anak akan tetap berjalan lebih mudah. Nah, berbagai alasan tersebut ini membuat bisnis mainan anak sangatlah menjanjikan. Namun hambatan modal ini menjadi salah satu penghalang untuk memulai sebuah bisnis. Terlebih sebelumnya pemerintah memberhentikan BLT UMKM untuk tahun 2023 ini. Dan seperti diketahui pada 2022 banyak masyarakat termasuk UMKM yang mendapatkan dana bantuan sosial dari pemerintah sebagai antisipasi dampak COVID-19 dan kenaikan harga bahan bakar minyak. Sebut saja ada BSU, BLT BBM, dan juga BPUM. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Menkop UKM, Teten Mas Duki ini mengatakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat ini sudah membaik dan cukup pulih, sehingga sejumlah bantuan sosial tadi yang diluncurkan selama pandemi akan dihentikan seiring pulihnya roda ekonomi masyarakat yang cukup baik. Di sisi lain, pemirsa UMKM yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia masih membutuhkan bantuan tersebut, khususnya di tengah upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Nah, lahirnya usaha mikro kecil baru, maraknya mainan anak tersebut juga perlu disupport baik dari segi pembiayaan maupun dari segi bantuan insentif guna menambah modal usaha dari para pelaku usaha menengah kecil tadi yang melakukan penjualan terhadap mainan anak. UMKM yang menyasar mainan anak pernah berhasil loh pemirsa menembus pasar luar negeri pada tahun 2021 hingga 2022. Penerapan SNI terbukti mampu meningkatkan daya saing para pelaku usaha mikro kecil dan juga menengah. Salah satu UMKM binaan Badan Standarisasi Nasional yang berhasil meraih sertifikat Standar Nasional Indonesia atau SNI mainan anak berhasil melakukan ekspor produk mainan edukasinya ke berbagai negara. Di antaranya pemirsa adalah Korea Selatan. Namun demikian, lesunya minat bermain mainan tradisional seperti lato-lato ini kerap memukul pelaku usaha mikro di sektor mainan. Nah, di era digital ini, permainan tradisional sudah mulai tersingkirkan. Sulit sekali tampaknya pemirsa ya untuk menemukan sekumpulan anak yang tengah bermain permainan tradisional. Semenjak smartphone dan internet merambah ke desa-desa, serta menawarkan beribu video dan juga games yang bisa didownload dengan sekali klik saja, anak-anak ternyata mulai antusias sekali menanggapinya.
Namun demikian, industri mainan di sektor digital tidak kalah penting dan memang memberikan masukan ya kepada perekonomian Indonesia juga. Tapi sebenarnya pemirsa seperti apa sih perkembangannya? Kita akan simak lagi-lagi dalam tayangan berikut ini. Saat ini game tradisional mulai bergeser ke arah permainan digital. Saat ini permainan tradisional seperti gundu, galasin, petak umpet, dan permainan seperti lato-lato mulai ditinggalkan. Meski lato-lato kian digandrungi saat ini, hal tersebut tidak dapat menandingi majunya industri game digital. Selama masa pandemi COVID-19, sektor pariwisata mengalami dampak yang signifikan. Namun untuk sektor ekonomi kreatif, khususnya untuk industri game, mengalami peningkatan. Berbeda dengan 1 atau 2 dekade tahun lalu, saat ini permainan tradisional sudah menjadi hal yang langka dilakukan anak-anak, khususnya di daerah perkotaan. Pengembangan game developer asal Indonesia memberikan sumbangan besar terhadap perekonomian negara. Subsektor ini tercatat menyumbang 24,88 triliun rupiah terhadap sektor produk domestik bruto atau PDB pada tahun 2021 lalu. Dari proyeksi tim kajian Kemenparekraf pada 2021, nilai PDB subsektor aplikasi dan game naik 9,17% dengan proyeksi mencapai 31,25 triliun rupiah 2022. Industri game digital sudah merambah ke arah olahraga, yaitu e-sport. E-sport tak lagi sekedar mainan olahraga, memiliki nilai valuasi tinggi sebagai sebuah industri. E-sport diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia sebagai salah satu komoditi yang diunggulkan. Tak heran kalau akhirnya pemerintah mulai memperhatikan industri ini untuk terus mengembangkan agar nantinya dapat membuka banyak peluang untuk memajukan pertumbuhan ekonomi digital. Tak hanya menggerakkan ekonomi, keseriusan industri game digital saat ini sudah mencapai cabang olahraga dalam SEA Games dan Piala Presiden, bahkan telah merambah pada perlombaan dunia. Ya tentunya Anda juga mengakui pemirsa ya bahwa permainan tradisional memang syarat akan makna kebersamaan dan juga interaksi secara langsung. Namun industri permainan digital juga memiliki sisi positif dari segi ekonomi dan juga pendapatan negara. Subsektor ekonomi kreatif yakni game development memiliki peluang yang sangat baik untuk membangkitkan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang tentunya lebih luas lagi. Pengembangan permainan atau game development ini menjadi satu subsektor yang sangat prospektif di tahun 2022. Dan hal ini karena Indonesia memiliki lebih dari 60 juta gamer dan akan terus bertumbuh. Tentunya ini harus dijadikan sebagai suatu potensi untuk Indonesia mengambil peran menuju ekonomi nomor 4 terbesar dunia yang paling tidak kita harus raih ya di tahun 2045. Jika game tradisional bisa mendongkrak UMKM melalui penjualan alat mainan tradisional, industri game digital juga dapat menciptakan peluang kerja. Dan berdasarkan data dari Global Games Market Report, Indonesia adalah pasar games atau permainan digital terbesar ke-16 di dunia dan terbesar di Asia Tenggara, dan ini bisa meningkat lagi. Dan pada akhir 2021 lalu, penjualan game digital di Indonesia menyumbang 1,92 miliar dolar Amerika Serikat. Dan pemirsa, Kementerian Perdagangan memfasilitasi 10 pengembang game lokal Indonesia untuk berpartisipasi dalam misi dagang ke Jepang. Rangkaian misi dagang ini meliputi keikutsertaan dalam forum bisnis dan juga one-on-one business matching atau penjajakan kesepakatan bisnis dengan komunitas dan juga pegiat industri game Jepang, serta partisipasi dalam Tokyo Game Show atau TGS 2022 lalu. Pemirsa, selain dari pengembang dan juga beberapa platform penyedia layanan game, Indonesia juga diuntungkan dari beberapa raihan yang diperoleh pada atlet e-sport game. E-sport kini sudah dijadikan sumber penghasilan dari sejumlah kalangan. Telah banyak event yang digelar e-sport khususnya untuk para pecinta game. Dan tidak sedikit e-sport juga telah melahirkan atlet-atlet berbakat dari tanah air. Bahkan di Indonesia sendiri pemirsa, atlet e-sport juga sering menjuarai berbagai perlombaan. Mungkin Anda kenal ya atlet-atlet tersebut. Nah, perkembangan industri e-sport memang semakin pesat di dunia dan tidak ketinggalan pula di tanah air. Dan menurut data Global Games Market Report 2021, Indonesia ternyata menempati posisi 17 pasar game terbesar dengan pertumbuhan yang sangat cepat. Selain itu, Indonesia juga menyumbang pendapatan terbesar senilai 2,08 miliar dolar Amerika Serikat atau ini kalau dirupiahkan sekitar 30 triliun rupiah. Ini kan angka yang sangat fantastis. Tingginya jumlah gamers dan jumlah pendapatan ini menjadi indikasi pemirsa bahwa industri e-sport memiliki potensi yang cukup besar di tanah air.
Namun, industri permainan tradisional juga tidak kalah menyumbang ekonomi Indonesia. Dan diharapkan kedua industri ini dapat berjalan beriringan dan masih menyumbang positif untuk ekonomi Indonesia. Jadi ngapain harus milih salah satu game digital ataupun industri game tradisional kalau bisa berjalan kedua-duanya, karena market Indonesia ini masih sangat besar, masih sangat potensial. Jadi diharapkan kita bisa merajai negeri sendiri dan juga bisa merambah ke negara lain.